baca. Halo, selamat malam. Balik lagi sama gue Bara. Balik lagi di channel Bacotin Aja, di podcast Bacotin Aja. Jangan bosan, masih sama gue Bara. Gue sekarang nge-record sendiri buat nerusin Gamon part 2, Gagal Move On part 2. Gimana kabarnya Sobat Bacot, Sobat Cumu ini? Ya, mungkin sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit nih, apalagi lagi di kondisi dimana pandemi virus corona ini menyeluruh ke dunia gitu. Stay safe and harus kayak lu jaga kondisi badan gitu. Olahraga di rumah wajib sih, sama kayak minum vitamin tambahan juga itu lu harus lah, supaya kondisi badan pun oke. Kayak lo yang lagi kerja pasti kan pulang capek, lo istirahat yang cukup, pokoknya tuh makan harus teratur, daripada kita terkena penyakit ini, nauzubillahi min dzalik gitulah. Gak mau kan sampai kayak harus diisolasi gitu sendiri, anjir bete banget. Nah sekarang gue bakal nerusin part 2 dari Gagal Move On. Sebenarnya ini gue gagal move on atau belum bisa move on sih. Kayaknya emang dua-duanya bisa lah. Belum move onnya bisa, gagalnya bisa. Jadi gue gagal move on dari pacar gue yang kurang lebih 3 tahun setengah gue pacaran sama dia. Anjir, lama kan? Itu rekor pacaran gue terlama itu. Dari kelas 3 SMA semester 2 sampai gue kuliah. Dan kita tuh sekolah tuh sebelahan banget, bertetanggaan banget sekolahnya waktu SMA. Karena gue di swasta, dia di swasta juga. Dan terus gue SMPTN dulu, masih SMPTN ya. SMPTN gue nggak lulus, dia juga sama nggak lulus ke PTN ke perguruan tinggi negeri, kita nggak lulus. Yaudah gue langsung daftar swasta, dan dia pun sama gitu. Kita daftar di kampus yang sama dan jurusan yang sama, cuma kita beda kelas doang gitu. Ya kayak udah ditakdirkan gitu, kita sama-sama hanya untuk beberapa tahun. Jadi kayak gue jagain jodoh orang lain gitu. Anjir, emang bajingan. Bangke banget anjing. Ini gue pacaran 3 tahun setengah, nyicil motor udah lunas coy, 3 tahun juga. Gokil anjing. Emang sih sebenarnya yang bikin gak bisa gue yang bikin bukan gak bisa sih, susah move on tuh ya dari kenangannya itu. Sebenarnya bukan orangnya, tapi kenangan yang kita lalui bersama orang itu gitu. Gue jalanin dia tuh kayak, wah gila ini manisnya ada, pahitnya ada, sepet banget ada, pernah asem apalagi ini. Udahlah, ini gue pacaran sama dia tuh nano banget. Jujur dia pinter, anjir pinter lah, sumpah pinter, cantik, baik. Cantiknya tuh kayak, menurut gue cantik gitu kan, tinggi, lumayan. Oh, cantik tuh kayak relatif lah. Bonus juga sih, relatif dan bonus kalau cantik tuh. Gue jalanin sama dia 3 tahun setengah. Kayak kenangannya tuh emang gila, banyak banget. Sampai sebenarnya gue ada beberapa yang lupa, ada yang beberapa gue ingat. Dan kayak waktu putus pun bukan kesalahan gue gitu. Ini putus kesalahan murni bukan gue. Soalnya gue udah muak juga, dia bohongin gue berapa kali. Kayaknya emang dia jenuh juga mungkin ya. Setiap hubungan pasti ada titik jenuhnya. Dia jenuh ya tuh waktu di 3 tahun lebih lah.
Gue juga merasa jenuh di 2 tahun setengah. Pasti semua yang pacaran pasti pernah ngalamin lah yang namanya titik jenuh kita berpacaran dengan satu orang itu. Karena apa ya, ada satu kondisi gitu yang bikin gue udah muak banget nih yang dibohongin sama dia. Yang kayak gue tuh nih gak dianggap gitu, makanya sampai gue muak banget tuh. Lu kirain lah anjir, kakak kelas dia ngechat dia waktu masih BBM, ngechat dia kayak ngajak jalan gitu, tapi dia bilangnya bukan sama gue. Dia mau jalan sama teman kelas kampus dia, mau foto studio, padahal kita mau foto box berdua. Ya malam mingguan lah. Gokil nggak dia bilangnya sama temen, anjir. Di situ gue udah kayak anjing, ini nggak dianggap banget anjir, bangke banget. Situ gue marah sih sama dia, kayak marahnya ya marah gitulah anjing. Ya adalah beberapa kata yang tidak diinginkan keluar gitu kan, kayak anjing gitu kan, kesal gitu kan. Gue dianggap apa sih sama lu gitu setelah semua yang kita lalui, anjing, yang kita lalui. Dan di situ sih langsung kayak udahlah, udah selesai aja gitu. Emang gue yang menyudahi, dia juga kayaknya emang bagaimana lagi gitu kan. Gue udah muak sama kebohongan dia yang bukan sekali 2 kali ke gue. Yaudah, kita di situ udahan. Sebulan berlalu gue masih kayak galau gitu. Meskipun gue yang mutusin, gue juga yang galau gitu anjing. Gue yang galau juga. Dan gue kayak gue sempat kemarin tuh berpikir kalau gue salah gitu ngelakuin hal negatif yang waktu gue putus gue langsung kayak larinya ke minuman gitu, ke minuman beralkohol gitu kan. Kayak lagu Sissy Tipsy itu, alkohol kamu jahat tapi enak gitu. Memang lah untuk beberapa saat tuh pasti bisa lupain semua masalah, lu happy, tapi setelah lu sadar lagi anjir, ya efek dari alkohol itu hilang, ya udah lu pasti keinget lagi. Sebulan situ gue galau, bulan kedua gue udah mulai bisa lupain, dan gue bertemu dengan seseorang juga di bulan kedua itu, dan masuk bulan ketiga dia ngontek gue. Itu yang bikin gue nggak bisa move on. Kita udah lost kontak 3 bulan, dia ngontek gue. Cuma kata-kata, aku sakit, kamu gak akan nengokin aku. Gokil nggak, cuma beberapa kata, cuma 1 kalimat doang, langsung luntur gitu move on gue yang lagi deketin cewek tuh. Wah anjir, kayak dia buka harapan lagi gitu kan setelah 3 bulan gak kontekan tuh. Kayak apa ya anjir, oh ini mungkin dia udah berubah atau gimana. Ya udahlah, gue tengokin gitu dia tuh malam-malam. Gak malam-malam banget sih, habis maghrib gue berangkat ke rumah dia. Ya nengokin, terus ketemu ada bokapnya, ada keluarga dari nyokapnya. Memang dia tinggal di keluarga nyokapnya sama kakek neneknya, terus sama om-omnya sama bibinya juga. Soalnya nyokap dia udah gak ada waktu di SMP waktu itu. Dan gue juga pernah sih diajak ke makam nyokapnya. Terus di situ kayak dia tuh udah disuruh, dia udah diajakin ke dokter, udah disuruh ke dokter terus sama neneknya, sama kakeknya, sama bokapnya. Dan gak mau gitu, susah gitu. Dan setelah gue datang, gue ajak dia ke dokter, gue bujuk dia ke dokter mau gitu, gue anterin dia ke dokter. Dan setelah pulang pun ya kayak gue suapin makannya untuk minum obat kan gitu, dia mau gitu. Dari situ beberapa hari, waktu dia sakit, gue masih kayak adalah gue ke rumahnya, dia lagi sakit gitu kan. Di situ kayak gue, anjir nih ada harapan lagi nih gitu kan. Anjing, emang tai. Bajingan anjing. Dan bullshit banget lah anjing. Udah setelah dia sembuh, udah mulai aktivitas lagi di kampus,
Udah gitu lost kontak, tahu-tahu gue dari teman sekelasnya dia ada. Gue juga punya temen punya temen yang sekelas sama dia gitu, dan tahu kalau dia jadian sama teman sekelasnya. Anjing, itulah di situ agak galau lagi gitu anjing. Gara-gara bajingan itu tuh, goblok anjing. Coba dia nggak ngechat gue nggak akan galau. Ya di situ balik lagi, itu yang gue salah, gue balik lagi ke hal negatif. Ya paling segitu sih yang gue ceritain gagal move on, ya itu doang. Cuma gara-gara kata-kata aku sakit kamu nggak mau jenguk gitu, anjir. Cuma gara-gara gitu doang bikin move on gue luntur. Paling segitu sih. Dan gue kayak move onnya tuh agak lama. Dari situ gue agak lama move onnya. Gue pernah nyobain pacaran sama seseorang, tapi kayak hambar anjir, nggak bisa. Gue suka sama cewek ini, tapi gue nggak sayang sama dia, gue nggak cinta sama dia, cuma sekedar suka doang. Dan itu malah yang bikin dia kasihan gitu, malah bikin dia sakit hati juga kan kalau lama-lama. Itu gue hampir dia sampai lulus, terus sampai dia nikah baru gue bisa move on. Dan waktu dia nikahan pun gue nggak diundang anjing. Tapi ya nggak apa-apa lah, hak dia mengundang siapapun gitu. Cuma anjing, gue nggak diundang anjing sama sekali. Gue tahu dari temen gue yang sekelas, bazeng anjing. Dan itu pun kayak apa, ya udahlah, dia udah nikah gitu, dia udah punya suami, udah punya pendamping hidup yang sebenarnya. Kan gue kemarin cuma jagain jodoh orang aja. Jagain jodoh suaminya anjir. Ya mungkin pesan gue di ini yang mungkin berfaedah sedikit. Kalau misalkan ya kayak lu mau cewek atau cowok, misalkan lu gak ngasih harapan untuk bisa balikan, atau enggak lu masih PDKT, lu masih kayak ngebuka harapan, atau itu harapannya palsu kayak PHP gitu, mending jangan deh. Lu mending jangan sekalian, daripada orang itu sakitnya setelah tahu kalau lu nggak dibutuhkan gitu. Bukan nggak dibutuhkan, nggak disukai lah. Mending lu tinggalin aja sekalian gitu, daripada sekarang lu dikasih harapan palsu, lu nya yang berharap, malah kasihan gitu ke yang berharap. Lu kalau bisa disebut anjing bajingan lu anjing gitu kan, bangsat lu ngasih harapan palsu, mau cewek mau cowok gitu, kayak gitulah. Terus kalau dari move on, mungkin ya move on yang bikin susah lupa tuh ya itu kenangan lu sama dia, bukan orangnya, tapi kenangan yang susah lu lupain tuh. Dan lu tuh bukan mau atau enggak sama move on tuh, tapi lu bisa atau enggak untuk move on. Gue terbalik deh. Lu bukan itu, tapi lu mau atau enggak gitu move on dari cewek itu. Sorry terbalik. Kalau lu bisa atau enggak itu salah gitu. Semua orang pasti bisa move on gitu. Cuma mau atau enggak gitu, niat di diri kitanya dulu aja. Lu mau move on atau enggak gitu, niatin anjing. Jangan cuma ngomong doang, anjing gue niat nih anjing ngelupain dia, tapi apa niatnya tuh anjir, gagal lagi gitu anjing, nggak pol gitu kan. Terus apa lagi paling ya, semoga aja gitu jangan sampai kayak kejadian lu dikasih harapan palsu. Pasti banyak lah kayak gitu, harapan palsu pasti banyak banget. Mungkin pesan-pesanan di akhir acara ini, akhir podcastnya, stay safe and safety. Kita jauhi dulu keramaian, karena ini penyakitnya bukan penyakit yang, virus ini bukan virus sembarangan gitu kan. Bukan lumayan lagi anjir, bahaya juga gitu.
Pokoknya lo harus jaga kesehatan, jaga kondisi badan, imun kita harus tetap kuat. Meskipun lo gak bisa untuk olahraga di tempat gym atau di kayak sarana olahraga lainnya, lo masih bisa untuk olahraga di rumah. Kayak home workout lah. Yang penting stamina kita masih oke gitu. Tubuh kita kondisinya bisa fit. Paling itu aja. Mungkin untuk next episode masih gue pikirin. Oh iya, gue bakalan kayak bukan buka sih, gue kepikiran nih podcast, gue mau adain podcast horor juga, nggak mau cinta doang. Kemarin soalnya ada salah satu subscriber kita minta podcast horor dong katanya tuh. Dan memang gue waktu kuliah tuh kayak sama anak-anak kampus seneng menjelajahi hal-hal yang berbau mistis gitu anjir, yang berbau horor. Dan ada beberapa kejadian juga yang gue alamin sama anak-anak. Jadi gue gak sendiri. Tapi anak-anaknya udah pada bubar sih, ini bukan bubar ya, anak-anaknya udah pada pulang kampung semua. Ya mungkin segitu aja dari gue, Bara. Kita akhiri. Kayak apa nih kita akhiri. Ya mungkin segitu dari gue, Bara. Gue undur diri. Selamat malam. Stay safe and safety. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada yang mau berbagi ceritanya bisa ke email kita, dibacotin aja. Ntar gue share di deskripsi. Kalau nggak di Twitter ada juga. Kalau mau langsung bisa langsung kita kayak langsung interview nih gitu kan. Ya kayak podcast interview gitu, langsung kayak kemarin tuh sama Adi sama Imam, langsung dua arah gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sobat bacot, sobat cumuy. Goodbye, 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 goodbye,